Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ibu dimanapun saja berada yang mengikuti live streaming. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Biar damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam situasi yang terjadi saat ini. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang 4 kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang ada dimanapun saja berada, yang tersebar di berbagai-bagai kota. Dan ini pun juga untuk kita semuanya. Orang-orang percaya dimanapun saja berada oleh orang dunia memang seringkali dipandang ya sebagai orang asing, sebagai pendatang yang kemudian bisa diperlakukan apa saja oleh mereka. Ya. Ini sebagai kita orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus menjadi milik Tuhan. Ya. Memang sering kali ya dimanapun berada, kadang-kadang kehidupan orang percaya itu dipandang sebagai orang asing, orang pendatang, sehingga diperlakukan apa saja oleh mereka. Baik seringkali orang yang bekerja pemerintahan tentang kenaikan jabatan atau mungkin di masyarakat, ya. Nah, itu seringkali terasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, ketika seseorang atau orang percaya itu seringkali diperlakukan yang tidak baik, ya. Ya, bisa-bisa kadang-kadang lepas kendali, tidak dapat menguasai diri lagi. Yang ini sehingga melakukan sesuatu kadang-kadang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Nah, pandemi corona yang melanda dunia ini juga merupakan situasi yang sulit dan dampaknya juga membuat orang menjadi cemas dan takut.
ini juga bisa membuat orang tidak dapat menguasai diri lagi. Ya, karena mungkin pekerjaan yang sulit, ekonomi sulit, bisa saja orang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, namanya mencuri atau hal yang lain yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, sudah tidak dapat menguasai diri lagi. Ya, memang banyak hal-hal yang kira di dalam kehidupan ini seringkali memang dihadapkan suatu kenyataan-kenyataan. Bagi orang percaya itu benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidaklah mudah. Ya. Tidaklah mudah. Memang dalam kehidupan ini memang merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Terlebih dalam situasi keadaan-keadaan bahkan secara nasional atau secara global terjadi suatu kesulitan. Ya, dalam situasi sesulit apapun yang kita hadapi, ya Rasul Petrus ini memberikan suatu nasihat. Dikatakan dalam firman tadi, yaitu kuasailah dirimu, ya, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Ini bagi orang percaya, Rasul Petrus itu memberikan nasihat. Kalau kita orang dunia yang tidak percaya kepada Kristus, ya mungkin tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, seringkali bisa lepas kendali. Namun bagi kita sebagai orang percaya kepada Kristus, ya di dalam situasi sesulit apapun kita hadapi, Rasul Paulus memberi nasihat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini benar-benar sebagai suatu nasihat yang sangat tepat sekali bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita ini belajar untuk menguasai diri, menjaga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam situasi sulit, ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana seseorang dapat menguasai diri dan jadi tenang ketika menghadapi dalam situasi yang sulit. Kita dalam hal ini kita berpikir bukan seperti orang katakan, namun mari kita berpikir dalam situasi ini seperti yang Allah kehendaki, ya, seperti yang Allah kehendaki, yaitu bagaimana kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, ya, di dalam kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi kita tidak mengedepankan tentang perasaan kita, emosi kita, namun bagaimana kita mengedepankan berpikir seperti yang Allah kehendaki. Seperti di dalam firman Tuhan ini, dalam nasihat Rasul Petrus ini, yaitu bagaimana seorang dapat menguasai diri dan jadi tenang ketika menghadapi dalam situasi sulit, yaitu hidup di dalam kasih kepada siapapun, ya. Hidup di dalam kasih kepada siapapun, ya. Ini merupakan suatu tindakan bagaimana kita ini menguasai diri, ya.
hidup di dalam kasih kepada siapapun. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Ini yaitu hidup di dalam kasih kepada siapapun. Dengan dikatakan seperti selanjutnya, yaitu menutupi kesalahan, menutupi dosa orang lain. Ini perkara yang tidaklah mudah. Ketika kehidupan orang percaya dianggap sebagai pendatang, sebagai orang asing, kadang-kadang memang diperlakukan yang kadang-kadang tidak wajar. Ya, seseorang cenderung melampiaskan emosinya, kadang-kadang bisa tidak lepas, bisa yaitu bisa lepas kendali dan tidak dapat menguasai diri lagi. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih kepada siapapun, menutupi kesalahan dosa orang lain. Jadi ketika mungkin orang membenci, ketika orang memfitnah, ketika orang mencaci maki, karena kita sebagai orang yang percaya, itu memang sesuatu yang menyakitkan. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya, apa yang dikehendaki Allah, yaitu kita tidak memandang mereka dalam kesalahan dan dosa mereka. Kita tetap bagaimana hidup di dalam kasih kepada mereka. Ini merupakan suatu pergumulan, perjuangan yang tidaklah ringan. Ini melatih diri bagaimana menguasai diri. Melatih diri dalam hal menguasai diri. Untuk belajar bagaimana mensikapi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dikatakan juga yaitu memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tulus, membuka hati kepada siapapun dalam kelemahan orang lain. Tidak memandang rendah orang lain, tapi membuka hati bagi mereka. Inilah situasi-situasi yang sulit bagi setiap kita orang percaya dalam hal membangun hubungan kepada orang lain dengan kasih. Dengan tulus. Ini semuanya merupakan suatu pergumulan perjuangan yang tidak mudah. Namun ketika kita senantiasa mohon kekuatan pimpinan daripada Tuhan, Tuhan itu pasti memberikan kemampuan. Roh-Nya yang kudus yang Tuhan sudah curahkan bagi kita punya peranan yang penting untuk kita sebagai orang-orang percaya. Dan selanjutnya juga dikatakan melayani seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia. Melayani seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia. Apa yang bisa kita lakukan, yang kita miliki dari Tuhan? Apa saja kita pakai untuk melayani. Ketika kita ada sesuatu yang kita miliki, bisa kita pakai. Hal yang lain yang kita tidak miliki yang satunya, tapi kita punya yang lain, kita lakukan sebagai wujud untuk melayani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah
sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Ya, kadang-kadang justru dalam masa-masa sulit hubungan satu dengan lain mulai berkurang. Kadang-kadang menimbulkan banyak masalah-masalah. Ya. Jadi orang kadang-kadang punya perasaan yang sensitif dalam situasi yang sulit. Maka ketika kita lepas kendali dengan berkata-kata yang kadang-kadang membuat orang tersakiti, wah ini menjadi suatu yang masalah yang cukup berat. Ya. Maka dalam situasi sulit ini kita belajar bagaimana senantiasa berhati-hati dalam mensikapi kehidupan ini. Mari kita belajar untuk mengendalikan diri, mengontrol diri, untuk kita jangan sampai lepas dari apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi dalam firman Tuhan, ya, ada tokoh-tokoh sebagai seorang yang dapat menjadi contoh dalam hal menguasai diri. Ya. Seperti pamannya kita ketahui tentang Daud. Ya. Daud ini ya bagaimana ketika ya Tuhan mengurapi, ditentukan Daud untuk menjadi seorang raja. Ya. Karena saat itu Raja Saul ya dalam kehidupannya ya meninggalkan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Ya Daud sudah berjasa kepada Raja Saul dan seluruh orang Israel, namun kita tahu bagaimana dibenci oleh Saul. Daud ini dibenci oleh Saul. Ya. Karena hanya diperhitungkan Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah ini bagi Daud memang perkara yang tidaklah mudah, merupakan suatu pergumulan yang sangat berat. Apakah salahnya? Tidak ada salahnya. Banyak orang yang ya menyambut atas kemenangan orang Israel dengan adanya Daud, tapi justru di sini Daud dibenci oleh Saul dan dikejar-kejar untuk dibunuh. Saya percaya kalau Daud ini tidak menguasai diri, bisa saja bertindak sesuatu untuk melakukan, untuk membalas Saul. Pembantu-pembantunya Daud pun sudah rasanya tidak sabar. Ada kesempatan untuk membunuh Saul. Namun Daud tahu bagaimana menguasai diri. Menguasai diri. Daud sadar bahwa Saul ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Bahkan Daud ini menantunya. Apakah mungkin Daud harus membunuh Saul? Ini sudah menjadi sesuatu yang terus dipikirkan oleh Daud. Sebab ketika Daud mungkin melakukan suatu pembalasan untuk membunuh Saul, wah dia merasa di hadapan Tuhan itu berdosa. Ya. Nah di sini Daud tahu bagaimana menguasai diri. Sehingga meskipun Saul itu dipandang sesuatu yang tidak baik, dosa, ya, namun membuka hati untuk tetap mengampuni dan tetap mengasihi akan Saul. Wah ini bukan perkara yang mudah. Kalau Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menyertai, ini sesuatu yang tidak mungkin akan dapat
dilakukan. Namun ini sebagai contoh yang sangat luar biasa. Seorang yang tahu bagaimana menguasai diri di tengah-tengah masa yang sulit. Ya. Ini kalau Daud tidak selalu dekat dengan Tuhan, tidak memohon kepada Tuhan, saya kira sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Namun puji Tuhan, Daud segala sesuatu dalam masa sulit terus membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin erat, selalu mengandalkan Tuhan. Dia membuka hati apa yang dikehendaki Allah bagi dirinya. Dan ternyata kita tahu bagaimana Daud ini benar-benar dalam hidupnya senantiasa berkenan kepada Allah. Tidak mengejar untuk dirinya sendiri, tapi mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita bisa melihat yang lain, seperti Yusuf pun juga demikian. Ya. Dalam situasi yang sulit, bagaimana ketika saudara-saudaranya membenci dan mau dibunuh, dan kemudian harus dijual menjadi budak. Ya. Ini bukan perkara yang mudah. Benar-benar suatu penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Namun kita tahu bagaimana Yusuf dikatakan seorang yang takut akan Tuhan. Dia belajar. Apa yang terjadi? Yang menimpa dirinya, belajar menguasai diri untuk bagaimana supaya berkenan kepada Allah. Ketika terjadi suatu kekurangan di Mesir, dunia kekurangan yaitu bahan makanan, masa krisis. Ya, Yusuf saat itu diangkat menjadi yaitu Perdana Menteri Mesir. Diberi wewenang untuk dapat menjual hasil gandum yang berlimpah-limpah. Di masa sulit, Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara-saudaranya datang. Ada kesempatan bagaimana untuk membalas, bisa. Tapi Yusuf dapat menguasai diri. Sehingga saat itu Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi keluarganya semuanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Memang ini bukan perkara yang tidak mudah. Namun ketika kita bersandar pada Tuhan, berdoa, Tuhan pasti akan nyatakan kasih-Nya, pertolongannya yang selalu berharap pada Tuhan. Sehingga di dalam situasi sulit yang apapun, selalu ada jalan keluar ketika kita melakukan sesuatu, segalanya seturut dengan kehendak daripada Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, untuk ini menjadi suatu contoh yang sangat baik bagi kita. Kita semuanya tidak lepas dari segala masalah-masalah, kesulitan-kesulitan hidup di masa-masa yang sekarang ini. Namun mari kita belajar seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus, yaitu untuk hidup bagaimana menguasai diri. Dikatakan dapat menguasai diri dan jadi tenang ketika menghadapi dalam situasi yang sulit. Sehingga ketika kita menguasai diri, tenang, ya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Nah, apa yang Allah mau bagi kita, maka itu menjadi suatu solusi dalam situasi yang sulit apapun, sebab kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan
kiranya menjadi berkat Bapak Ibu dimanapun saja berada dalam situasi sulit saat ini. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.